dari teman-teman MBR Delphin, mereka benar-benar nargetin bindingnya ke area hero-hero late game insurance-nya GPX Basreng supaya nggak ada marksman juga di fase game yang pertama. Dan ini dia landing prediction dari kedua belah tim. Ada Elebami, Earl, Fumi, Ele di area top lane, Fumi dan Earl di area mid lane, Sky sebagai jungler, Cincau di area god lane. Sedangkan kalau dari MBR kita lihat Navilera yang ada di bertemu di XP Lane juga beserta dengan teman-temannya, karena kita langsung memasuki match yang ketiga, game yang pertama antara Geng Kapak Basreng melawan MBR Delphin. Masih bersama caster kesayangan kalian, yaitu Opalius dan juga Cibi tentunya ya. Langsung aja kalian yang belum download Buyah, nonton sekarang di Buyah, download di Play Store juga App Store karena delaynya lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis. Yoi, nggak nonton nggak Buyah. Nonton ya. Nah kita lihat, nah ini dia nih ya, bener-bener rese banget Shadow-nya nih ya. Dia loncat-loncat terus-terusan untuk nyicil-nyicil menuju ke arah Funi di arah mid lane. Tapi nah, Azumi dia mainnya rusuh banget ya. Dia memaksa dari Sky untuk menggunakan retribution-nya dengan low wave yang dilempar terus-terusan. Dan itu membuat dia nggak bisa kontes ke area Lito Wanderer. Iya. Ini wise choice dari Azumi sendiri sih yang membuat veteran junglernya Sky pun mengarah ke area Purple buff dan merelakan Lito Wanderer-nya ke arah MBR Delphin. Wakil takinya pun membuka vision bagi MBR di area river sana. Bahkan Azumi kali pun sudah mulai kembali bermain nakal. Earl nggak mau tinggal diam, dia coba untuk memberikan space terhadap Sky yang sedang mengambil Purple buff. Sejauh ini Earl masih bisa menahan damage yang diberikan oleh Azumi yang tidak mau mundur. Tapi waduh. juga di depan udah ada slow motion dari Fumi dengan satu buah Void Crystal-nya. Yep, Void Crystal tadi langsung menghambat pergerakan, tapi memang di sini Azuminya kan dia kehabisan mana juga ya, Pi. That's why dia mau nggak mau harus balik dulu. Dan Angela sekarang memang enak untuk sebenarnya untuk bermain secara rusuh. Tapi harus melihat juga apakah ada hero crowd control yang memang berbahaya juga. Dan hehehe, itu Funi tadi langsung diloncatin ke arah depan sana sampai Funi harus menggunakan flickernya loh, karena terkejoet kayaknya. Kaget ya, tiba-tiba ada kejutan yang datang buat Fumi harus membuka flickernya. Dan itulah satu buah informasi penting juga bagi kawan-kawan MBR Delphin, karena udah gak ada escape lagi dari Fumi. Mengandalkan Void Blaze-nya saja untuk movement speed-nya, tapi kali Navilera udah mulai memalang buana aja dari area bawah ke area mid lane. Udah ada Falling Star Moon, terima Blaze sudah Earl, bahkan udah ada follow up dari satu buat Temples of Blade Tapin karena tahu ada first blood berhasil diamankan oleh MBR Delphin. Langsung ada serangan balik diberikan oleh GPX Basreng yang gak mau tinggal diam di mana satu untuk satu double kill untuk GPX. Kali ini masih mau lebih, Navileros mundur, Sky gak mau terlalu overcommit, Priber untuk mundur ke area belakang. Wow, ini yang kalau takutin sih, karena Hayabusanya ini udah berhasil dapetin 2 poin kill di menit yang kedua setengah ini. Ini bakal ngebantu banget untuk farming pattern Hayabusa terasa lebih enteng nantinya. Apalagi karena pundi-pundi gold yang dia dapatkan. Tapi Earl mencoba untuk bermain secara nakal, maju ke arah depan sana, mencoba mengganggu pergerakan dari jungler MBR Delphin yang lagi melakukan trading di Oxtrade kayaknya sambil ngumpulin duit ya kan. Sambil ngumpulin uang ya di Oxtrade. Tapi kali ini Turtle yang pertama udah mulai muncul ke landing phase, belum ada opsi poking dari kedua belah tim, walaupun observasi sudah mulai diterapkan oleh sama-sama kedua belah tim. Udah ada encounter, bahkan spray udah bisa dilakukan di Trix. Ruby harus tumbang dari GPX, tapi dibalikan ke arah jadi Sky berhasil menumbangkan Angela. Matilda menjadi korban selanjutnya. Sky harus bergerak ke belakang karena Lalanix maju ke depan, double kill untuk Navilela di area bawah milik GPX Basreng. Itu snipernya pakai peluru beneran ya, ditembak langsung Sky, darahnya sekarat banget. Walaupun tadi udah berhasil untuk mengamankan killing spree-nya, tapi sekali ditembak sama Bijel itu benar-benar membuat Sky langsung darahnya sekarat banget. Dan kali ini Turtle-nya pun kayaknya dengan bebas nih berhasil diambil sama Lalanix tanpa adanya gangguan. Yap, benar banget. Lawanix berhasil mengamankan Turtle-nya tentunya berkat distraction yang diberikan dari tim fight besar dari kedua belah tim. Tapi kali ini point of view kita berada di area bawah di mana Navilera menari-nari untuk mulai membersihkan wave ini yang ada. Dari kedua belah tim benar-benar hobi banget untuk melakukan encounter dan bahkan tim fight. Sky berhasil mengamankan satu buah Lito Wanderer-nya di area river, Kolius. Ini bukan hal yang baik sih untuk Kapak Basreng, karena memang sebenarnya farming rotationnya Kapak Basreng ini harus mencoba untuk melakukan counter setup. Sedangkan MBR Delphin berhasil untuk agresif early, tapi Darkening dilepaskan menuju ke arah Bijel yang langsung loncat ke arah belakang sana, terbakar dia. Apakah berhasil selamat karena Azuminya mulai dikejar-kejar. Masih ada juga Phantom Shuriken, tapi baik Azumi maupun Bijel masih selamat. Meanwhile the mid lane, Funi berusaha untuk kabur, tapi reward manipulation yang dicuri oleh seorang Ana dikeluarkan begitu saja, tapi Funinya masih bisa ke belakang. Yes, kalau jauh ini Funi masih bisa bertahan, tapi kali ini ada hard guard juga yang masuk ke tubuh seorang Lalanix. Coba untuk mulai tampil sobat ke arah belakang, diikat dengan tali silaturahmi. Pipet on streak-nya masih bisa didina oleh Cincau.
coba untuk mulai memberikan jalan terhadap wave minion penunjang pergerakan mereka menambah ke area gold yang terbalut di area top lane. Ana harus mulai berhati-hati karena 3 hero dari GPX Basreng fokus untuk ngambil ke area objektif turret. Ini bagus banget dari Geng Kapak Basreng mengejar ketertinggalan mereka karena gold shield turret berhasil di red begitu saja dan kali ini pun outer top turretnya juga berhasil hancur. Walaupun saat ini lihat tuh, Lalanixnya bahkan mencoba untuk mencuri di area orange buff. Ini bukan merupakan hal yang baik kalau sampai tercuri itu ya. Yes, kita akan lihat tentunya dari Lanexnya udah mulai kembali rotasi dengan Phoenix Spice ke area bawah. Coba untuk mulai mundur ke belakang. Cincau mengatur Darkeningnya. Lanex terkikis begitu saja, tapi Navilar fokus terhadap Observer yang berhasil ditumbangkan. Real world manipulation memberikan efek slow terhadap Esmeralda Bawang langsung tumbang. Angela pun menjadi korban selanjutnya. 2 hero di copy begitu saja. View-nya satu berlung masih di pop. Tapi Lanex yang tadinya mundur dengan low HP kembali maju untuk mengobrak-abrik lane up dari teman-teman GPX Basreng di area bottom lane. Oh my god, itu bahkan Shadow Strike juga mulai dilepaskan sama seorang Ana. Ini bener-bener Valentinanya bermain dengan amat sangat mengerikan. Dia terus-menerus memberikan kehadirannya untuk membuat Geng Kapak Basreng tuh harus mundur sedikit ke belakang. Tapi turtle-nya apakah bakal tercuri? Ternyata tidak, karena retribution masih on point. Tapi Lalanix mulai masuk dengan tambah lagi dengan hard guard. Sky yang salah gocek malah ke arah belakang. Bijel dia pun tahu mode snipernya langsung ajedor tertembak ke hatinya. Walaupun ada Emo Vanet menuju ke arah Lalanix yang langsung Finch Poise ke arah tembok sana. Circling Eagle menuju ke arah Navilera yang sendirian menahan 4 hero sekaligus dari Geng Kapak Basreng. Mulai balikin dengan Reroute Manipulation. Apakah bisa tertahan? Karena dari LA darahnya udah mulai sekarat banget membuat Ember Delphine juga sebenarnya bernafsu tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Benar banget, dia langsung reset mundur aja ke area belakang, gak mau overcommit. Tapi kali ini mid lane-nya 4 hero diisi oleh Ember Delphine cukup meriah. Wave menunjang pergerakan mereka pun langsung memasuki Ana, berhasil melakukan copy paste terhadap Real Manipulation. Tapi LA dari area belakang Don't Run Walking keluar begitu saja. Esmeralda harus tumbang. 3 hero yang ada di area mid lane pun mundur serentak karena mereka sudah berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu center turret dari GPX Basreng. Wow. Ini bakal menjadi hal yang sebenarnya imbang banget dari kedua tim untuk bermain secara agresif. Walaupun saat ini Ember Delphine terlihat sedikit memimpin goal difference-nya nih. Dan tempo dari tadi Lalanix karena dengan turtle buff-nya juga. Apalagi memang biasa, combo klasik, Link Angela. Ini yang buat dari seorang Lalanix tuh bener-bener pede banget untuk dive in ke tengah-tengah Geng Kapak Basreng. Terutama kalau Ana udah ngambil reward manipulation. Semuanya slow, maka Tempest of Blade itu bakal connect ke banyak hero sih. Benar banget sih, dari segi kalkulasi Tempest of Blade-nya pun bisa dibilang bagus banget dari Lanexnya sendiri. Sky harus mulai mengoptimalkan mereka punya resource supaya bisa mengembalikan keadaan, bisa memberikan serangan balik. Karena sejauh ini dari teman-teman MBR Delphine berhasil mengamankan 3 objektif turret. Berbanding terbalik dengan GPX yang hanya mengambil 1 outer turret saja di area top lane. Kali ini Sky kembali melalang buana untuk mengamankan possibility jungle yang bisa diamankan. 8 detik lagi menuju kedatangan Turtle yang selanjutnya, Valius. Dengan adanya Turtle, apakah bakal dikontes sama Geng Kapak Basreng? Karena terlihat dari arah mid lane, ini Bijel baru saja mengeluarkan ultimate dari Nibirunya, mencoba untuk menghabisi siapa yang ada di rumput. Walaupun saat ini mungkin belum ada hero, tapi LA udah mulai melakukan zoning out ke arah depan sana dan snipernya buset 2 bar darah ditembak menuju ke arah Funi, membuat sang alien Yif harus sedikit mundur ke arah belakang menjaga jaraknya kembali. Walaupun kali ini udah mulai dicolek-colek sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng, tapi dari MBR Delphine sepertinya lebih memilih untuk split push di area bottom lane. Yes, mereka nggak mau terlalu overcommit, kompensasinya kehilangan outer turret dari GPX Basreng di area bawah. Link memilih untuk melakukan split push begitu saja. Mid lane cukup meriah, tapi Lanex di area bawah cukup tenang untuk membersihkan wave minionnya. Udah ada hard guard juga, Lanex siap untuk join the fight, di spray dan begitu saja. Udah ada 1 buah Tempest of Blade dikeluarkan, di follow dengan ada 1 buah real world manipulation dari dua-duanya. Tapi Beatrix harus tumbang begitu saja. Ana harus mundur, flick out ke belakang. Sky haus akan ke 1 poin kill berhasil diamankan kali ini. Sky masih mau lebih, double kill. Lalanix triple kill untuk Sky di area mid lane. Dari teman-teman MBR Delphine harus kehilangan 3 pemainnya, 4 bahkan, karena kali ini momen Geng Kapak Basreng saat ini menggunakan meta penggarisnya, 1 garis lurus fokus di area mid lane karena hanya tersisa Angela sendirian, sang boneka cantik. Mau tidak mau harus mundur sedikit ke arah belakang karena darkeningnya bakal sakit banget. Tapi Earl menzoning dengan baik sekali dan sampai harus flick out karena tadi ultimate nih birunya tuh bakal sakit banget kalau sampai ditahan sama seorang Earl. Makanya, dan ini kita langsung lihat aja dari instant replaynya ya, dimana timingnya Tempest of Blade-nya pun agak sedikit meleset karena reward manipulation langsung dibuka begitu saja oleh Fumi. Sky benar-benar optimalin dari sisi Shadow Kirunya yang membuat
MBR Delphin mau mundur serentak, tapi kayaknya udah dapetin posisi yang enak banget untuk ngeluarin resource yang dimilikinya yang membuat 3 hero triple kill harus hilang. Benar-benar tadi memang di momen instant replay balitanya tuh udah kelihatan juga ya, dimana momen dimana MBR Delphin tuh kayak terlalu maju dan juga langsung dimanfaatkan sama geng kapak Basreng. But kita lihat dari Purple Buff yang mencoba untuk disuri karena Emma juga mulai keluarkan menuju ke arah Navileranya langsung tumbang begitu saja, tapi sampai menuju ke arah Ele, tapi Ele-nya masih berusaha untuk kabur ke arah belakang. Ada Horde Guard menuju ke arah Lalanix, tapi tidak ada Purple Buff. Bagaikan Link tanpa cipi, dia langsung mundur sedikit ke arah belakang sana menjaga jarak kembali, tapi Bijel langsung disedot kiri begitu saja. Stop bakar didapatkan oleh seorang Sky. Lalanix ya langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan satu badara terakhir, tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Sky. Azumi dia berusaha untuk mundur ke arah belakang lagi, triple kill. Maniaka karena anaknya berusaha untuk mundur. Sayang sekali Sky masih belum mau terlalu menggila. Yes, nggak mau greedy. 3 hero kembali diamankan oleh Sky, langsung reset mundur. Lord yang pertama, Lord yang belum diperkuat muncul ke laning phase. Mereka nggak mau kehilangan momentum ketika berhasil mengambil opportunity kill 3 hero dari MBR Delphin. Mereka langsung mengamankan Lord yang pertama kali ini. Bahkan mereka pun langsung melakukan eksploitasi terhadap jungle milik Lalanix dari MBR Volius. Ini menjadi momen yang sangat penting bagi MBR Delphin karena mereka ketika kehilangan tempo, geng kapak Basreng itu memang hero-nya tuh team fight banget, Pi. That's why mereka yang tadinya bergerak secara kuadran saat ini tuh satunya Hayabusanya split, tapi ketika Hayabusanya join dia tuh selalu mengincar ke arah Bijel. Secara dari draft sebenarnya, in my humble opinion MBR Delphin ini kekurangan crowd controller yang bisa melindungi Bijel ataupun Ana sebagai damage dealer nantinya terbesar dari MBR Delphin. Tapi inner top turret juga baru saja dihancurkan sama geng kapak Basreng. Bersamaan dengan Lord harusnya mereka bakal menjalankan formasi paspam Lord. Benar banget, Lordnya udah mulai dikawal, diberikan jalan. Mereka coba untuk mulai memanage wave minion yang ada di area bawah. Mengingat outer turret tier kedua masih berdiri tegak di area sana. Kita bisa lihat juga Lordnya udah mulai melenggang-lenggong. Coba untuk mulai dihentikan. Real world manipulation dibuka begitu saja oleh seorang Fumi. Udah mulai coba untuk maju ke depan. Legendary berhasil diamankan. Kalkulasi damage yang diberikan oleh Sky mampu menumbangkan satu hero dari MBR Delphin. Tapi kali ini dari real world manipulation juga yang di copy. Lunox hasil mengambil 1 point kill. Kali ini kita bisa juga Lalanix pun nggak bisa berbuat apa-apa, harus mundur ke belakang karena Sky-nya harus memukul mundur Lalanix. Ini cukup berbahaya karena minionnya cukup sedikit dan darah mereka tidak full serta resource sudah dikeluarkan sama geng kapak Basreng. Mereka harus tarik ulur dengan baik, kalau enggak ini bisa dibalikin sama MBR Delphin. Tapi base-nya sudah mulai mencoba untuk dipukul-pukulin sama teman-teman geng kapak Basreng walaupun minion juga udah mulai spawn. Dan dari Ana juga udah mulai berloncat-loncat dengan indahnya menggunakan Shadow Strike-nya, berharap minionnya cepat clear sehingga dari geng kapak Basreng tidak bisa menghancurkan ke arah base-nya. Tapi Cincau dengan Darkening berusaha untuk nembak-nembakin Chaos Assault walaupun tetap datang lagi wave berikutnya yang di area mid lane. Azumi pun dengan low wave yang mencoba untuk bertahan, tapi ultimate dari Nibiru juga dilepaskan. Azuminya tidak bisa bertahan lagi. Legendary berhasil didapatkan oleh seorang Sky. Navilernya terlalu pedas, dihajar lagi dengan circling eagle-nya. Dengan tersisa setengah darah lagi, dia berusaha untuk mundur ke arah belakang. Aima Bandit juga menuju ke arah Ana, tapi sampai di arah belakang sana. Tapi ternyata Ananya juga tumbang, gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita lihat dari seorang Lalanix, dia harus melakukan defensif tanpa adanya purple buff dan baru aja mengamankan Berserker Fury-nya. Sejauh ini mereka masih bisa bertahan dan bahkan menerapkan defense mechanism yang cantik. Wave minion, berunjang pergerakan dari GPX Basreng kembali dalam perjalanan berhasil dibersihkan. Sky kembali join the fight, coba untuk mulai mundur, nggak mau terlalu overcommit ke Shadow-nya. Shadow Curry dibuka begitu saja, udah ada Hard Guard juga yang masuk ke tubuh seorang Navilera. Kita bisa lihat juga sudah mulai terimmobilize dari Ele. Masih bisa dinaik dengan ada 1 buah Donron Wolf King dan Bigat ke arah depan. Tidak adanya wave minion, penunjang pergerakan dari GPX Basreng di area base turret MBR Delphin buat mereka pun coba untuk mundur sejenak. Reward manipulation dari seorang Funi, tapi langsung di cancel begitu saja dengan Tempest Oblate. Tapi Lalanixnya terlalu sakit, bahkan Lalanixnya tumbang. Navileranya nggak bisa ngapa-ngapain, dia harus ditumbangkan juga oleh seorang Ele. Bijel, dia masih ada Wind of Nature, berusaha untuk menahan, tapi di depan sana dengan sebelumnya langsung nge-zoning out teman-teman dari MBR Delphin. Terlihat dari geng kapak Basreng darahnya sisa setengah semua, walaupun Ele masih bisa mencari darah dengan Donran Wolf King-nya. Dia ada di depan, tapi teman-temannya udah terlalu banyak buang resource. I think geng kapak Basreng harus bermain secara dewasa sekarang untuk mundur terlebih dahulu, mungkin menunggu Lord yang kedua karena pertahanan dari MBR Delphin masih terlalu kuat. Kuat banget sih dari MBR Delphin, dari defense mekanismenya, bahkan GPX Basreng luar biasa sekali. Kali ini mereka udah mulai kembali berikan gempuran. MBR Delphin benar-benar terisolasi, yang tadinya benar-benar shining, mereka harus mulai diberikan gempuran yang signifikan. 22 detik lagi menuju Lord
yang kedua, which is ini adalah Mighty Lord yang sudah diperkuat. Coba untuk mulai buying time terlebih dahulu, mengambil possibility jungle yang bisa diambil dari sisi Sky-nya dan juga Earl dan kawan-kawan. Coba untuk mulai manage wave-nya terlebih dahulu sebelum kembali memberikan serangan balik dan gempuran ke area hero-hero dari MBR Delfin, Kolius. Ini yang memang harus menunggu karena ini dia momen yang ditunggu-tunggu sama geng Kapak Basreng. Ketika minionnya ini sebenarnya nggak gitu rapi ya, karena di area bottomnya itu bakal bertemunya di tengah. Apakah ini bakal dikontes karena I'm offended dari seorang Ellie? Nah ini dia, ini nggak ada yang follow up dari teman-teman nih, karena ada yang terfokus ke area Lord dan Lordnya masih berhasil didapatkan dengan cepat karena memang dari cincangnya ini hampir full item harusnya, sehingga dia langsung all out aja ke arah Lordnya dengan Darkening dan juga Chaos Assault. Geng Kapak Basreng dengan Lord, apakah bisa MBR Delfin bertahan menurut CP? Kita akan lihat tentunya ya, karena It's impossible juga MBR Delfin masih bisa mengcopy ke area high ground defense dari GPS Basreng, yaitu Reward Manipulation. Ada Davilera juga di sana yang cukup tanky juga untuk membadani dan bahkan Nari-Nari untuk membersihkan wave minion yang nantinya akan berjalan. Tapi kita bisa lihat juga di mana GPX manage wave ini dengan sangat baik. It's will be disaster karena Lordnya udah masuk. Kita pas Oblate dibuka begitu saja. Base-nya Oyu juga mengarahkan Reward Manipulation lawan disana mundur ke belakang, tapi base-nya menjadi korban selanjutnya dan GPX Basreng take the game yang pertama.